Halo bro sis, kembali again di channel PDF, pejuang deadline film, para pengejar deadline film dan hanya untuk entertainment. Film It Boy yang dirilis tahun 2013 membahas tentang seorang wanita berusia 38 tahun menjalin hubungan dengan seorang mahasiswa yang cukup jauh dengan usianya, sampai dia memanfaatkan mahasiswa tersebut untuk keuntungan pribadinya. Buat kalian yang suka konten review film, silakan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe karena akan banyak bahasan konten tentang review film. Scene diawali saat kita diperlihatkan seorang wanita karir yang bekerja di sebuah majalah yang cukup terkenal di Paris. Ia bernama Alice, seorang single mother yang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Alice saat itu sedang bekerja di bagian redaksi. Ia berada di Brazil untuk membantu mencetak majalah yang akan terbit beberapa minggu lagi. Namun hari itu ia terlihat tidak puas dengan hasil cetakannya, karena warna yang dihasilkan berbeda dengan ketika terlihat di komputer. Alice tidak ingin hal tersebut mempengaruhi prestasi kerjanya karena ia ingin mencapai cita-citanya agar bisa naik jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Alice sangat sibuk hari itu dan dia harus kembali ke Paris untuk melapor kepada bosnya. Tidak lupa juga ia memberikan anaknya oleh-oleh berupa boneka berukuran besar. Karena usianya yang masih sangat cantik dan awet muda, tidak jarang para pria berusaha menarik perhatiannya. Namun sayangnya Alice sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk kisah cinta. Di dalam pesawat terlihat seorang pemuda tampan yang satu pesawat dengan Alice. Dia bernama Baltazar, seorang mahasiswa teknik yang sedang berlibur di Brasil. Baltazar terlihat kesulitan mendapatkan tempat duduknya karena ditempati oleh seorang bocil. Bahkan, saat ia bertanya baik-baik, ia tidak dihiraukan hingga ada pramugari yang memintanya mencari tempat duduk lain. Baltazar kemudian ditempatkan di sebelah Alice. Saat Baltazar menikmati penerbangan, Alice masih sibuk mengurus pekerjaannya. Hingga pada suatu saat pesawat yang membawa mereka mengalami turbulensi yang cukup membuat para penumpangnya ketakutan. Hingga Alice tidak menyadari bahwa dia sedang memegang tangan Baltazar dengan sangat erat. Tapi itu tidak mengganggu Baltazar. Beberapa jam setelah tragedi itu, mereka akhirnya sampai di Prancis. Sebelum berpisah, Baltazar memperkenalkan dirinya pada Alice, namun sepertinya Alice sedang terburu-buru sehingga karena tergesa-gesa Alice menjatuhkan flash disk yang berisi catatan pekerjaannya. Baltazar lalu mengambilnya dan mencoba mengejar Alice, tapi sayangnya Alice semakin jauh. Kakaknya menjemput Alice di bandara, yang suka menjodohkan Alice dengan pria lajang, meskipun Alice tidak memikirkan hal itu. Alice langsung berangkat ke kantor dan segera menemui atasannya. Persaingan dalam bekerja terkadang membuat Alice tidak nyaman, namun ia harus terus berjuang dan berusaha sebaik mungkin dalam bekerja. Setelah beberapa menit berdiskusi dengan atasannya, ternyata kinerja Alice masih lebih buruk dibandingkan salah satu temannya. Atasannya masih belum puas dengan hasil kerja Alice dan mengatakan hasil kerjanya sudah tidak mutakhir lagi. Bos Alice bahkan memindahkan Alice ke departemen yang pekerjaannya lebih sedikit. Alice dengan enggan dan kecewa segera pulang ke rumah. Alice menemui mantan suaminya dan meski sudah bercerai, mereka tetap menjaga hubungan baik. Keesokan harinya, Alice terlihat masih bekerja. Ia ingin melakukan sesuatu namun tidak dapat menemukan file penting apapun hingga ia menerima pesan dari temannya yang mengatakan bahwa flash disk miliknya ditemukan oleh seorang pria bernama Baltazar. Alice segera menghubungi Baltazar yang terlihat sangat berisik, dan ternyata Baltazar sedang nongkrong bersama teman-temannya. Alice kemudian meminta untuk menemuinya, dan dia segera pergi menemui Baltazar di tempat nongkrongnya. Alice langsung disambut oleh Baltazar dan diajak bergabung. Alice terburu-buru dan langsung meminta flash disk tersebut. Namun Baltazar mengatakan bahwa flash disk tersebut tidak ada di sini melainkan di rumahnya. Maka mereka berangkat dari situ dan menuju ke rumah Baltazar dengan mengendarai sepeda motor berwarna pink miliknya. Melihat itu Alice agak bingung. Mungkin dia malu untuk mengendarai sepeda motor berwarna pink tersebut, apalagi dia kesulitan untuk memakai helm. Tapi Baltazar yang gentleman membantu Alice memakaikannya, dan itu terlihat romantis. Saat itu, teman kerja Alice melihat mereka berdua.
Teman Alice mengira mereka berciuman padahal Balthazar memakaikan Alice helm. Mereka juga mengambil foto kejadian tersebut dan membagikannya di media sosial. Saat pulang ke rumah, ayah Balthazar terlihat bersama dengan seorang wanita yang merupakan calon ibu tiri Balthazar karena ibunya telah lama meninggalkan mereka. Mereka kemudian memperkenalkan diri. Tidak ingin memakan waktu terlalu lama, Alice langsung bertanya kepada Balthazar tentang flash disk miliknya, namun lagi-lagi Balthazar sepertinya kesulitan menemukannya. Setelah flash disk itu ketemu, Alice langsung ingin pulang. Balthazar sangat ingin dekat dengan Alice lagi, namun Alice mengatakan bahwa usia mereka terpaut jauh dan Balthazar bukan tipenya. Jadi dia meminta maaf dan meninggalkan Balthazar. Di sini Balthazar sedikit kecewa. Keesokan harinya di kantor, Alice bingung kenapa semua orang mengolok-oloknya hingga akhirnya salah satu temannya memberinya foto ciuman Alice dan Balthazar. Hal ini semakin membuat Alice bingung. Alice sepertinya hampir kehilangan kredibilitasnya saat ia mendekati usia 40 tahun. Bahkan atasannya pun sudah tidak mau lagi menerima ide Alice yang terkesan ketinggalan zaman. Bos hanya menginginkan sesuatu yang baru dan lebih gila. Pada titik inilah Alice kehilangan semangatnya hingga salah satu teman prianya menyarankan agar Alice mencoba mengubah penampilannya menjadi sedikit lebih liar dan binal. Karena jauh di lubuk hati, bos menyukai hal-hal yang sangat liar. Karena dia tidak punya pilihan lain, dia memutuskan untuk mereformasi dirinya secara besar-besaran dan juga mencoba mendalami kehidupan Balthazar, yang dia yakini Balthazar dapat membantunya. Salut. Ça va? Bonjour. Awalnya Balthazar menolak, namun lambat laun Balthazar menyetujuinya. Balthazar kini diundang oleh Alice ke acara resmi yang dihadiri rekan-rekannya, memberi isyarat kepada atasannya bahwa dia masih berjiwa muda dan memiliki pemikiran gila. Saat Alice pertama kali memperkenalkan Balthazar kepada teman-temannya, ia langsung mendapat banyak komentar sinis yang membuatnya malu. Namun karena Alice tidak mudah menyerah, ia mengajak Balthazar ke acara modeling yang dihadiri para bos. Kali ini, ia juga mengenakan pakaian yang lebih terbuka untuk menarik perhatian atasannya. Saat acara dimulai, ada seorang model terjatuh, Balthazar langsung menolongnya. Orang-orang di sana bingung dengan apa yang dilakukan Balthazar. Perubahan yang dilakukan Alice juga membuat sang bosnya tertarik. Sang bos juga menyukai gaya pacar barunya Alice, Balthazar. Alice mengajak Balthazar menari, bosnya tidak bisa mengalihkan pandangan dari Alice. Setelah itu, Balthazar membawa Alice pulang ke depan pintu rumahnya. Balthazar hendak menciumnya tetapi Alice mengalihkan perhatiannya dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Balthazar. Merasa ada yang kurang, Balthazar kemudian pergi menemui Alice sekedar untuk mengucapkan selamat malam. Namun sesampainya di sana, mereka terbawa suasana dan terjadilah transfer keringat. Setelah kejadian pengamplasan lobang yang berkarat karena sudah lama tidak anuan tadi malam, sikap Alice menjadi lebih positif, bahkan teman-temannya pun bisa merasakan kalau Alice sedang mempermainkan bocah itu. Semakin hari Alice semakin mencintai Balthazar, meski hanya mempunyai skuter berwarna pink, Balthazar berusaha membuat Alice tersenyum dan membuatnya nyaman, bahkan mereka kembali melakukan penanaman pohon atau cocok tanam nih. Hasilnya, Alice kini lebih mampu memunculkan ide-ide bagus dibandingkan yang lain. Hal ini membuat lawannya sedikit kesal. Setelah berhasil mendapatkan kembali perhatian bosnya, ia merasa hubungan tidak realistis tersebut harus segera diakhiri. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu waktu yang lebih tepat. Malam itu, Balthazar mengajaknya minum bersama di kampus. Balthazar mengungkapkan perasaannya yang ingin bersama Alice selamanya. Namun Alice menolaknya dengan halus dan mengatakan bahwa usia mereka terpaut sangat jauh. Dalam 2 tahun dari sekarang dia akan berusia 40 tahun dan itu bukanlah hal yang baik baginya. Jadi dia menyudahi hubungannya dengan Balthazar malam itu. Alice membuat bosnya semakin bahagia, sedangkan Balthazar selalu memikirkan perkataan Alice dan sangat sedih.
Non. Non, pas du tout. Ayah Balthazar tidak ingin melihat anaknya terus menderita. Dia sedikit mencerahkan Balthazar, dia seharusnya tidak terlalu memikirkan seorang wanita. Hingga seminggu kemudian, direktur mereka mengunjungi kantor Alice untuk melihat ide yang diutarakan oleh Alice. Awalnya semuanya berjalan lancar, namun sepertinya sang direktur tidak menyukai model pria di foto tersebut. Ia meminta penggantinya, beberapa foto referensi model pria diberikan namun tidak ada yang cocok. Hingga akhirnya dia melihat foto Balthazar di laptop Alice dan memintanya menjadi model mereka. Alice tidak setuju dengan hal itu, namun karena permintaan direktur, ia terpaksa menurutinya. Alice kemudian mencoba menghubungi Balthazar tapi dia tidak merespon. Hingga Alice mengunjunginya dan terlihat rumahnya sangat berantakan, Balthazar terlihat kacau karena terpisah dari Alice. Karena Alice datang ke rumahnya, ayah Balthazar menyuruh Balthazar berpakaian. Begitu Alice masuk, ia melihat banyak botol wine berserakan di mana-mana. Untuk menyembunyikannya, ayah Balthazar berpura-pura bahwa dialah yang sebenarnya kacau dan meminta Balthazar mengajak Alice keluar untuk berbicara. Alice kemudian meminta bantuan untuk menjadi model. Di sini tentu saja Balthazar menolak dan merasa tidak ingin menjadi model karena akan bergaya bersama wanita lain. Alice mulai menyerah dan berbohong kepada bosnya bahwa Balthazar akan tiba hari itu. Temannya berusaha menasihati Alice untuk tidak berbohong, namun Alice tidak bisa karena menyangkut karirnya. Beruntung sesaat kemudian, Balthazar datang bersama ayahnya dan langsung diminta menata rambutnya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan temannya Alice dan temannya menceritakan semua sandiwara Alice saat berhubungan dengannya. Setelah beberapa jepretan kamera, Balthazar mengakhiri sesi fotonya karena merasa sangat tidak nyaman dan terus-menerus dimarahi oleh fotografer. Serta ia pun melampiaskan kekesalannya pada Alice yang berbohong kepadanya. Pertengkaran itu diketahui oleh rekan-rekan dan atasannya. Setelah itu Alice langsung dipecat. Sejak saat itu, Alice menjadi kurang bersemangat dan tidak antusias, menyadari bahwa dia telah menyakiti perasaan Balthazar, padahal dia juga memiliki perasaan terhadap Balthazar. Alice kemudian memutuskan untuk pergi menemui Balthazar di kampus dan mengungkapkan penyesalannya. Dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan padanya. Dalam waktu kurang dari setahun, Alice mengejar mimpinya menjadi seorang novelis. Dia menulis novel sukses tentang perjalanan romantisnya dengan seorang pria, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Balthazar. Dan film pun berakhir. Oke guys, udahan dulu review film kali ini. Terus support channel Pejuang Deadline Film dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga pendapat kalian di kolom komentar mengenai film ini ya guys. See you in the next video, stay healthy and keep watching film.